Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi tentang membangun budaya organisasi yang beranggotakan I'anatus Sholihah dengan NIM 044 dan saya sendiri Zaki Manaf dengan NIM 061. Baik, untuk topik pembahasan pada kali ini, yang pertama pengertian budaya organisasi, yang kedua pengertian budaya perusahaan, yang ketiga karakteristik budaya organisasi, yang keempat fungsi budaya organisasi, yang kelima dimensi-dimensi budaya organisasi, dan yang terakhir yaitu membangun budaya organisasi. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian budaya organisasi. Menurut Sutanto, budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku. Sedangkan menurut Robin, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Materi yang kedua yaitu pengertian budaya perusahaan. SEA mencoba memberikan beberapa pengertian umum mengenai budaya perusahaan. Yang pertama, observed behavioral regulation when people interaction, yang artinya ketentuan-ketentuan perilaku yang teramati apabila orang berinteraksi. Yang kedua, the norms that evolve in working group, norma-norma yang berkembang dalam kelompok kerja. Yang ketiga, the dominance value episodes on organization, nilai-nilai yang dominan yang didukung oleh suatu organisasi. Yang keempat, the philosophy direction the organization policy, filosofi yang mengarahkan kebijaksanaan organisasi. Yang kelima, the rule of the game for getting along in the organization, aturan permainan yang harus ditaati untuk dapat diterima sebagai anggota di dalam organisasi. Dan yang terakhir, the feeling or climate in a organization, perasaan atau iklim dalam suatu organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Gibson et al., budaya organisasi unggul sebuah perusahaan mempunyai 5 karakteristik. Yang pertama, mempelajari. Kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, observasi, dan pengalaman. Yang kedua, saling berbagi, yaitu individu dalam kelompok saling berbagi kultur dan pengalaman. Yang ketiga, transgenerasi, kumulatif dan melampaui satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, persepsi pengaruh, membentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang menilai dunia. Yang kelima, adaptasi, kultur didasarkan pada kapasitas seseorang berubah atau beradaptasi. Fungsi budaya organisasi. Menurut Cass and Roswell mengemukakan bahwa budaya mempunyai fungsi antara lain: satu, menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi. Yang kedua, memudahkan komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas sosial. Yang keempat, menyediakan kompromis atau pokok pendapatan yang diterima dan diakui untuk pengambilan keputusan. Menurut Robbins, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi di dalam satu organisasi. Yang pertama, budaya memiliki suatu peran dalam batas-batas penentu. Yang kedua, budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggotanya organisasi. Ketiga, budaya mempermudah pengurusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas. Yang keempat, budaya mendorong stabilitas sistem sosial. Budaya yang menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan karyawan. Yang kelima, budaya bertugas sebagai pembentuk perilaku serta sikap karyawan. Dimensi budaya organisasi yaitu ada 4, yaitu yang pertama, penghindaran atas ketidakpastian. Yang kedua, maskulin versus feminin. Yang ketiga, individu versus kebersamaan. Yang keempat, jarak kekuasaan. Membangun budaya organisasi. Budaya organisasi di beberapa organisasi bisa merupakan budaya yang kuat maupun budaya yang lemah. Sains mengungkapkan budaya yang lemah adalah budaya yang tidak mampu menjalankan 2 fungsi utama, yaitu mampu mendukung organisasi dalam beradaptasi dengan faktor-faktor eksternal dan internal. Budaya yang lemah tidak mampu membuat karyawan mengidentifikasikan diri sebagai
mereka dengan tujuan organisasi dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Rule dan Bears mengungkapkan budaya organisasi yang lemah berarti anggotanya organisasi tidak mempunyai nilai atau kepercayaan yang jelas. Yang kedua, anggota organisasi tidak mempunyai banyak kepercayaan bagaimana mencapai kesuksesan namun tidak menyetujui hal yang penting. Yang ketiga, beberapa bagian yang berbeda memiliki kepercayaan yang berbeda pula. Yang keempat, ada yang menjelma menjadi budaya yang merusak dan tidak membangun pengertian tentang hal yang paling penting. Yang kelima, ritual yang dijalankan semakin tidak terorganisasi atau berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.